Malas baca Al-Quran ya. Mm-mm. Itu bukan kita yang malas. Mm-mm. Jangan-jangan Al-Qurannya yang malas untuk dibacakan oleh lisan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, jadi balik lagi di podcast Pesan dan Tren ya kan. Oke. Kali ini kita kali ini sih sebenarnya kita udah banyak banget ngebahas hal-hal yang luar biasa kemarin-kemarin itu kan. Ngebahas santri yang punya clothing ada, santri yang punya kopi ya kan, juga ada ya? Coffee kan, cafe. Kemudian juga ada santri yang terjun ke dunia programmer. Ya nggak sih. Nah kali ini teman-teman semuanya kita ada wajah baru. Asik. Oke. Pasti bingung dong siapa. Jadi di sebelah gue ini ada, di sebelah saya ini ada seorang yang lama menghilang. Wes. Mencari kitab suci kan? Mencari kitab suci ya. Bersama Tong Samcong. Cut pakai. Saya dong. Waduh. Ya udah. Jadi dengan gue Sofat Lamin kali ini kita akan membahas banyak hal ya nggak sih? Jadi di sebelah gue ada ya teman sekelas, ya juga teman lahir, ya juga teman main layangan, teman main bajaliongan. Mau bajaliongan? Oke, bajaliongan. Ya kan? Wah mahadro. Wah, pasti kan bajaliongan tahu kan? Jadi ada perdebatan Kang Asep ya antara bajaliongan dan jabaliongan. Al-farqu bainal firaq. Walakinnal firaq. Gitu pokoknya. Ya, intinya itulah. Tapi di luar perpecahan itu ternyata kedatangan Abdul Rozik. Jadi dia ini lama di Demak ya, kalau nggak salah ya. Ya, lama di Demak juga bisa. Ya, tapi sebelumnya kita serahkan dulu untuk memperkenalkan diri. Jadi kalau saya yang menghosti di Pesan dan Tren, saya tuh nggak mau memperkenalkan tamu. Tamunya kenalan sendiri lah. Kamu terlalu egois ya? Iya, biarin aja. Kita putus aja lah. Nyambung sekali ya. Ya, silakan. Perkenalkan diri, Ang. Ya, sahabat Pesan dan Tren. Nama saya Abdul Rozik. Ya, cukup kali ya. Wah, simpel sekali iya. Ya. Gitu saya tuan rumah di sini. Berhak dong. Iya, jadi Abdul Rozik ini adalah kenapa baru nongol di Pesan dan Tren? Ya. Karena baru kemarin lulus atau menyelesaikan lah ya. Menyelesaikan ngajinya, ngaosnya kalau bahasa orang Serang di Demak sana. Demak itu berarti Jawa Tengah masuk. Saya sambil minum nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Sambil tiduran juga. Boleh. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Berapa tahun di sana? Alhamdulillah dari tahun 2015. 2015? Ya, Oktober. 2015 berarti di sana sekitar 5 tahun ya? 5 tahun ya? Iya. 5 tahun. Nah, jadi di sini kalau kemarin-kemarin kita cerita banyak soal santri yang terjun dunia programmer segala macem ya kan. Nah, yang masih anget nih kemarin mondok ya kan, pasti banyak baru keluar masih anget. Banyak hal-hal yang pengen diceritain kita teman Pesan dan Tren. Tapi sebelum kita cerita banyak hal, pengen nanya dulu nih. Bisa ke Demak tuh ceritanya gimana gitu? Karena seringnya nganggur kali ya. Sering nganggur sering ngelamun, sering sendirian di rumah. Jadi mondok. Ya, nggak tahu dapat ilham, ada dengar di Demak ada satu pondok yang sangat bagus. Ya alhamdulillah tercapai juga gitu. Sampai berarti selesai. Panjenengan nih ngelamun. Iya. Jenengan kan? Jenengan. Ngelamun mondok ya kan? Kalau anak milenial sekarang tuh ngelamun ada status. Waduh, itu disayangkan itu. Sayangkan ya. Coba tirulah. Tidak mondok. Ke pantai. Kenapa ke pantai? Kenapa ke pantai? Hiburan. Iya. Ya masing-masing sih. Iya masing-masing ya. Cari jalan keluarnya kan. Cari jalan keluarnya. Iya. Jadi terus tahu Demak itu dari ada kan banyak saudara-saudara saya yang ke sana. Oh, jadi memang terdengar di sana apa ya namanya pembelajarannya bagus, kajiannya bagus di sana. Oke. Berarti di sana berapa tahun? 5 tahun? 5 tahun kurang lebih. 5 tahun kurang lebih ya? Iya. Wah, luar biasa. Itu kayaknya untuk seorang santri kayaknya terlalu sedikit ya? Iya, benar-benar 10 tahun, 20 tahun, 32 tahun. Iya. Kadang-kadang ketika menikah baru iya. selesai. Kadang-kadang yang setelah menikah juga ada yang lanjut.
Mondok. Lanjut mondok. Lanjut mondok. Iya, dipondokin sama istrinya. Dipondokin. Iya, dipondokin, nggak boleh kemana-mana. Kayaknya 5 tahun baru dapat alif kayaknya ya. Baru alif. Baru dapat alif lah. Iya. Alifnya puancang berarti ya. Mat tobe. Ya. Terus apa nih yang terkesan di Demak tuh selama perjalanannya tadi? Oh, kalau nggak ini sebelum ke Demak tuh ada ini nggak? Kemana dulu gitu? Ya sebelum di Demak ya di Pandeglang pernah. Ngelap barokah lah ya, pernah ya? Ya nggak ngelap barokah juga, saya emang benar-benar menuntut ilmu. Mondok ya? Iya, biasanya kalau yang barokah kan udah punya bekal ya. Oh, iya, tabarukan kan. Kalau kita kan masih kosong. Oke, jadi pengertian tabarukan tuh yang penting. Iya, biasanya udah ada modal lah. Oh gitu perbedaannya. Saya baru tahu nih, Oh iya, itu istilah berarti untuk tabarukan. Bener-bener mondok dengan yang tabarukan. Iya. Itu ada beda ya? Beda jauh lah. 0 sama yang udah ada isinya. Oh gitu. Berarti kalau yang baru bener mondok jangan cuma tabarukan dong. Jangan lah, kurang. Harus bener-bener nyantren, khidmat. Iya. Oh gitu, baru tahu saya, bener aja. Iya. Terus ada nggak sih kesan? Ya, kalau nggak ini deh, pertama kali mondok kan pasti adaptasi tuh. Namanya kita biasa di Banten, sama Demak kan cara mondoknya beda. Beda banget. Ada nggak cerita yang mau gue ceritain masa-masa pertama kali ke sana tuh? Ya mungkin dari segitu ya, peraturan kan ya. Kalau pas pertama kali mondok di Demak, wah agak kaget juga ya. Maksudnya jam segini harus ngaji, kalau nggak ngaji ada hukuman-hukuman gitu kan. Takzir? Bukan takdir. Waduh. Takzir ya. Ada hukuman-hukuman. Ya lumayan agak berat juga sih hukuman-hukuman. Jadi motivasi ya, buat motivasi kita selalu stabil dalam mengaji, bisa Istiqomah gitu ya. Istiqomah. Oh, berarti artinya perubahan perubahan pola hidup itu ya? Iya. Ya alhamdulillah yang berkesan itu untuk hidup saya agak disiplin lah, agak hidup itu agak disiplin. Artinya dari jam sekian ke jam sekian ngapain gitu. Jadi penyamaan itu tuh ya? Iya. Itu kan kalau bukan dari kebiasaan susah ya hidup seperti itu ya. Bener. Kaget lah. Iya. Dari segi tidurnya aja. Kalau gitu. bahasa ada ini nggak? Bahasa ada kendala nggak? Kayaknya Jawa Serang sama Jawa Tengah ya beda, cuman namanya juga sama-sama Jawa ya. Iya dong. Aduh, Jawa Barat sama Jawa Tengah sama-sama Jawa ya. Tapi ya nggak terlalu itulah susah untuk bahasa. Oh gitu ya. Iya. Cepat. Apalagi kayaknya menurut saya bahasa Jawa itu paling mudah untuk dipelajari sih daripada bahasa-bahasa Madura gitu kan. Oh, kadang-kadang nggak lafadznya itu nggak itu ya, bahasa-bahasa Madura itu kan. Iya, jadi seperti hurufnya huruf mati semua gitu. Contoh gimana? Nggak bisa nyontohin. Nggak ada IU ya, mati semua ya. Kalau di bahasa WhatsApp itu yang H-nya banyak tuh. Oh, Nggak ada A-nya, nggak ada U-nya. Itu bacanya gimana sih? Nggak tahu. Gitu kan? Itu harusnya masuknya itu ya, di eklal kayaknya. Waduh, luar biasa. Diltik sakinah ini kan. Iya, bener. Susah kan? Dikit-dikit langsung ke itu ya. Tapi susahan mana antara nyesuaiin bahasa sama nyesuaiin pergaulan gitu tuh? Artinya apakah di sana tuh lama dapet temen apa gimana gitu? Iya enggak sih, cuma kalau masalah dapat temen ya langsung dapat banyak ya. Soalnya kan kita di sana satu kamar hampir berapa orang? 10 lebih kayaknya. Jadi ya? Iya, jadi bisa langsung berbaur biasa. Cuman kan kita dari mana-mana saja ya. Ada dari yang Jawa Timur. Ya senangnya itu sih bisa banyak ilmu lah. Pasti dong, pasti. Iya. Oke. Jadi keinginan ke Demak itu atas keinginan sendiri ya? Keinginan sendiri itu. Keinginan sendiri? Iya. Itu pas ke Demak saya nggak diantar ya, cuman ditemenin kakak saya. Iya. Terus ada nggak selama 5 tahun tuh kejadian yang paling ingin diingat gitu? Kan ini kan baru lulus, berarti kan teman-teman yang di sana masih ada yang banyak yang kenal kan? Masih. Yang belum boyong tuh kan? Masih banyak. Nah, apa nih yang paling diingat tuh? Ya yang paling diingat itu ketika saya lulus kali ya, berhasil lah untuk
menyelesaikan target yang di sana. Mm-mm. Wah itu udah sangat seneng banget, udah nggak kebayang gitu. Pernah lebaran di sana juga kan ya? Pernah kayaknya. 2 kali itu ya? Berapa kali? 1 kali apa 2 kali ya? Apa tuh rasanya lebaran di Tanah Rantau? Ya mungkin kalau santai-santai kan udah biasa ya. Udah biasa. Udah biasa, tapi kan siapa tahu yang nonton kita kan bukan nggak yang belum pernah nyantren gitu tuh. Iya. Umum ya. Umum. Rasanya Idul Fitri di rumah orang tuh gimana gitu? Ya mungkin sedihnya nggak bareng sama keluarga sih. Sedihnya. Biasanya sama keluarga kan. Ini mah sama teman-teman. Terus kan dari sekian banyaknya santri kan cuman paling tinggal berapa doang gitu. Ya. Kerasa sunyi gitu. Ya ada sih kerasa sedih mah pastilah. Tapi kan kita laki-laki. Wih, hubungannya? Nggak tahu. Nggak boleh nangis? Buaya. Waduh, justru kesedihan itu sangat pedih kalau air mata tidak bisa mewakilinya. Dalam banget. Kalau masih bisa nangis tuh belum sedih. Oh gitu ya. Iyalah. Udah sedih tuh harus nangis ya. Enggak harus lah, Enggak. kadang-kadang saking nggak tahu lah gue pusing gitu. udah iya gitu. Artinya nangis tuh udah bosen, air mata udah kering kan. Kok gue jadi ngomongin kesedihan ya. Ya udah, tadi kan yang paling terkesan tentu pada saat lulusan dong ya kan. Alhamdulillah sesuai dengan target tercapai. Kalau di Demak tuh fokusnya di apa nih? Kalau di sana ya khusus Quran sih. Oh, Khusus Al-Quran. Penghafal Al-Quran yang ingin membenarkan bacaan Al-Quran, binador ya kalau enggak istilahnya. Berarti kalau mondok di sana itu kita dites dulu untuk binador dulu langsung ngafal atau gimana tuh? Iya itu kalau ingin masuk kelas hufat yang menghafal itu. Apa ada syarat-syarat khusus apa gimana? Ada sih, harus mengikuti binador dulu. Oh. Biar tahu kita itu udah kemampuannya sampai mana. Udah bagus belum bacanya. Kalau sekiranya udah cukup, ya kita mengajukan permohonan untuk pindah ke Bil Ghaib. Oh, berarti jenengan juga sebelum sebelum Bil Ghaib binador dulu? Iya harus binador dulu semua. Ya ibaratnya dicek dulu lah ya. Dicek dulu bacanya kan. Cukup nggak untuk jadi minimal ya 1 juz atau berapa gitu udah. Oh binadornya. Kira-kiranya kayaknya nih bacanya kurang. Terus? Ya ditolak paling permohonan itu. Disuruh lanjut binadornya aja dulu. Sampai sekiranya mencukupi persyaratan itu. Iya kalau bisa ya sampai beres lah. Mau huruf segala macamnya ya. Berarti paling ya maksudnya ketika dia dinyatakan belum pas nih untuk jadi masuk ke kelas hufad, berarti dia nggak pulang ke rumah, enggak maksud saya. Ngapain pulang ke rumah? Hubungannya apa hubungannya? Mewek. Lucu juga ya. Iya. Ya berarti kan dia cuman ibaratnya katakanlah tanda petik hukumannya adalah ya masuk ke kelas hufadnya agak telat gitu tuh. Iya. Agak nanti dulu. Iya kan karena belum itu ya, belum sesuai ya, belum waktunya lah. Berarti memperbaiki dulu ya, atasin dulu ya gitu ya. Bisa juga. Iya. Terus kalau di sana dipatokin nggak? Setahun harus setoran sekian, 2 tahun harus setoran sekian. Apa sekemampuannya aja apa gimana? Kayaknya kalau dipatok agak susah ya. Ya diberi itulah sesuai kemampuan aja. Oh gitu ya. Walaupun 1 ayat setoran tuh nambah ya. Walau ayatan. Oh berarti nggak di ini setahun sekian, setahun enggak? Enggak sih. Enggak ya. Kayaknya susah kalau gitu ya. Maksudnya kan kemampuan orang beda-beda ya. Tambah lagi kesungguhan orang kan beda-beda ya. Iya. Terus kalau ditanya sendiri, kenapa memilih fokusnya ke tahfidzul Quran? Pasti kan ada alasan sendiri. Apakah memang pengennya Al-Quran? Sejarah saya bisa masuk pondok Al-Quran itu ya. Flashback harusnya dari lulus SMP. Lulus SMP orang tua kan emang ingin banget tuh. Ya salah satu anaknya bisa menghafal Al-Quran lah. Karena kakak-kakak yang lain kan kitab, khusus kitab. Yang nggak tahu pas ke saya kok mintanya Quran.
Ya padahal kalau di itu kan kayak nggak mampu lah dulu itu kan. Merasanya ya. Tebel kan Al-Quran itu. Iya dong. Iya. Terus. Jadi lulus SMP itu orang tua ingin saya menghafal Al-Quran. Ya saya sanggupin. Padahal ada juga nggak sih perasaan, berat mah gitu. Ya sebenarnya saya udah ngedon dulu. Saya kayaknya nggak kuat gitu ya. Tapi ya orang tua bisa dikatakan sangat ingin gitu ya. Memotivasi gitu ya. Udah sih ngapal Quran aja gitu kan. Ya mau gimana lagi. Tapi saya agak itu loh, minta sesuatu. Oh iya, namanya umur segitu kan. Iya, SMP kan masih labil ya. Iya benar, memang masih anak-anak. Jadi saya agak menantang. Ya udah saya nggak apa-apa ngapal Al-Quran. Tapi kalau apa mau ini gitu. Awalnya juz amma. Oh awalnya. Emang juz amma dulu kan ngapalnya ya. Untuk apa sih? Permulaan lah. Ya udah gini aja. Kalau saya hafal Al-Quran, kalau saya hafal juz amma, beliin saya motor. Waktu itu SMP tuh ya, belasan tahunnya. Soalnya kan itu waktu-waktu ingin kencering-jering. Iya, gagah-gagahan. Kan kita pernah jatuh juga ya. Astagfirullah. Iya tuh. Ya kata orang tua, iya sih kalau ada rezeki. Gitu. Ternyata alhamdulillah selang berapa lama waktu tidak hanya rezeki secara materi, tapi juga rezeki hafal Al-Quran. Ya alhamdulillah sih. Fadlu minallah kali ya. Iya. Jadi dari SMP itu memang didorong itu ya. Tapi di tengah jalan sempat pengen berhenti ya? Maksudnya ketika dapat 10 juz atau 15 juz, susah amat nih kayaknya mau berhenti gitu. Jangan kan 10 juz, 5 juz, baru 1 juz aja udah cak-cakan kan. Ngedrop lah gitu ya. Maksudnya emang bener-bener masih labil banget ya, belum bisa mengontrol emosi. Wih. Pengennya main gitu. Iya gitu tuh. Ngapal sih ngapal, cuman kebanyakan ditinggal ya. Jadi makanya kayaknya saya ngapal sedapatnya lah waktu itu ya. Iya, kayak nggak sungguh-sungguh, terus kayaknya penghafal Quran terlama kayaknya saya kan. 10 tahunan kayaknya. Kalau dihitung dari dulunya ya. Iya, dari SMP itu. Prosesnya. Prosesnya. Nah, terus ketika ngerasain nggak sanggup kan, apa yang dilakuin sampai akhirnya bisa semangat lagi tuh? Ya mungkin saya banyakin curhat ya ke Allah. Enggak lah, ngeri kalau ke Allah ya. Iya. Ke senior aja sih, yang juga penghafal Quran ya, minta motivasi atau apa lah, sharing ya. Ya kayaknya, tapi jangka waktu yang sangat lama lah, bisa mengontrol diri, bisa, artinya netepin hati gitu ya. Iya benar susah banget ini waktu itu tuh ya. Ya termasuk masih di Demak juga masih belum bisa. Kalau bahasa orang Lamonnya apa tuh, netepin hati lah gitu ya. Bahasa Lamonan itu ya. Ketika ngasal. Oh gitu ya. Jadi ketika jatuh, maksudnya dalam artian ketika ngedown, ketika ngerasa nggak mampu, jalan keluarnya adalah cerita ke orang yang sudah mengalami. Iya benar. Terus dari semua orang yang datang itu pesan mana yang paling diingat? Ada nggak? Ya yang paling diingat sih, ya mungkin pesan dari si Fulan siapa? Ya ada seorang lah. Ya intinya cobalah belajar istiqomah. Oh gitu. Iya, walaupun sedikit, tapi kalau istiqomah kan alfu karomah ya. Iya kan. Jadi nggak usah banyak lah, yang penting sedikit, 1 ayat misalkan. Yang penting istiqomah. Yang penting mayang ya. Mayang, iya itu bahasa Lamunan tuh. Oh itu baru Lamunan tuh, iya mayang. Yang penting mayang, meskipun sedikit. Khairu a'mali adwamuhu wa in qalla. Allahu akbar. Maksudnya kenapa akhirnya bisa ngedrop, bisa patah di tengah-tengah itu? Siapa tahu memang sebelumnya terlalu ngebut gitu tuh, ngafal Quran terlalu maksain. Apa gitu enggak? Enggak, emang udah naluri saya ya. Nggak bisa anteng, nggak bisa diem gitu. Oh, emang orangnya nggak bisa. Iya, apa sih bahasa itunya? Mencela-mencele. Iya. Nggak bisa anteng. Cocok jadi judul tuh, santri mencela-mencele. Asik, boleh. Iya. Jadi emang pembawaan tuh nggak bisa diem. Nggak bisa, emang dulu itu, wah udah. Ajak-gijek lah. Ajak-gijek. Tapi juga. Ternyata dong. Iya.
Oh gitu. Iya, sering main. Yang pasti yang itu sering main aja keluar. Tapi yang jelas kan intinya kan perjalanan ngafal tuh dari awal oke lah, awal nih kita ngegas nih. Ternyata di tengah-tengah juga pernah down, pernah malas gitu ya. Iya. Jadi emang dari awal juga nggak terlalu sungguh-sungguh saya. Emang. Jadi dari mulai start juga ya gitulah. Kayak diesel lah ya, panasnya lama gitu ya. Panasnya lama. Baru kerasa ya akhir-akhir inilah. Kerasa terbebani gitu ya. Bisa gitu. Kan intinya apa sih? kayak roket kan. Awal kan saya nggak panas-panas kan. Pas sudah lulus gitu. gitu nggak? Gitu nggak? Allahu Akbar. Oke. Tapi motivasi terkuat. Motivasi terkuat. Dalam artinya ketika lagi malas lagi apa, ingat hal itu aja bikin ini lagi gitu. Ya mungkin ingat dosa ya. Kan kalau udah berani menghafal Quran kan berani meninggalkan berarti min kabari dzunub ya. Termasuk dosa besar ya. Ya mungkin dengan ada kata-kata seperti itu jadi takut untuk meninggalkan. Bagaimanapun caranya ya diusahakan murojaah lah gitu ya. Iya kan ada hadis yang kalau menghafalkan kemudian lupa ya. Iya, takut juga kalau udah ngebahas kayak gitu kan. Oh, hambatan paling sulit ketika ngapal Quran apa? Hambatan. Tantangannya lah. Tantangan ya. Banyak sih kalau tantangan. Ya ada aja sih ya, yang bikin males itu ada aja. Apa tuh? Ya salah satunya kiriman telat juga kan bisa sih. Oh gitu ya. Kiriman telat itu bikin stamina berkurang ya, semangat. Ya, bisa jadi sih. Oh soalnya gitu ya, bisa jadi ya. Biasanya kan ngopi itu kan bikin semangat ya. Habis ngopi kan wah seger. Kalau habis uangnya kan bingung ya. Ngopi pakai apa ya? Iya pakai air doang kan. Namanya bukan ngopi boy. Kan ngopi nyeruput. Enggak, ngair. Itu hambatannya ya. Iya. Oke. Kalau misalkan ya ada orang yang kira-kira nih apa yang pengen disampaikan ketika ada orang yang misalkan ada orang tiba-tiba datang, saya pengen hafal Quran dong. Nah langkah pertama yang harus dia ambil tuh apa? Ketika orang memutuskan untuk gue pengen fokus di Al-Quran, apa yang harus diambil langkah pertamanya? Ya mungkin kalau gitu udah berani masuk ya udah siap menghatamkannya walaupun berapa puluh tahun. Oh gitu ya? Iya, kalau udah berani masuk dalam menghafal Al-Quran ya udah nggak usah dipatok 3 tahun atau berapa, serampungnya seberesnya. Oh nggak usah dipatok ya? Bagus kayak gitu kan ya? Iya benar-benar. Kadang-kadang kalau dipatok malah bebanin ya. Bebanin terus kadang-kadang meleset kan. Itu juga saya juga pernah dengar katanya kalau di Demak tuh syarat kelulusannya beda ya untuk tahfidz tuh ya. Oh iya. Gimana tuh, bisa cerita sedikit ya? Jadi saat karena gini yang tersebar di yang muslim perkotaan pada umumnya lah ya. Ngafal itu ya sekali nyetor besoknya misalkan saat ini nyetor Al-Baqarah 1 sampai 10, besok nyetor lagi Al-Baqarah ayat 11 sampai 20 terus itu ke atas gitu. Sementara kadang-kadang murojaahnya keteteran yang dipahami oleh muslim perkotaan kan begitu. Jadi kalau di pondok saya dulu itu kuat di murojaahnya ya, dalam mengulang satu hari itu 2 kali. Satu hari 2 kali? 2 kali waktu maksudnya. Siang dan malam. Itu khusus untuk murojaah. Hafalnya? Nambahnya 2 kali juga, pagi sama sore. Jadi sehari itu bil Quran aja pokoknya. Iya, udah habiskan waktunya sama Al-Quran. Ya prosesnya juga agak itu sih agak lama ya. Dari awal satu rai, tahu satu rai? Satu rai itu satu kaca ya. Bahasa Pelamunan kan, satu ain, bukan satu ain ya? Bukan lah, kalau satu ain enggak mesti satu kaca kan. Ya, satu kaca gitu kan. Udah dapat seperempat,
wajib diulang lagi seperempat. Seperempat itu 2,5 lembar. Jadi jadi ngulang itu dari awal lagi. Dari awal lagi, dari halaman 1 lagi maksudnya. Dari halaman 1 lagi. Meskipun dia nyetornya sudah halaman sekian. Gitu. Bukan, itu untuk yang nambah. Untuk yang setoran, misalkan kita nih setoran nih 1 kaca, nambah lagi 1 kaca, nambah lagi, udah dapat seperempat kan 2,5 lembar. Iya kan? Iya, sejak kapan seperempat itu 3 ya terus? 2,5 lembar. Udah 2,5 lembar itu di stop. Disuruh ngelancarin yang seperempat yang tadi dapat itu. Jadi nggak boleh nyetor maju lagi nggak boleh, tapi ngelancarin dulu nih yang belakang dulu, iya. Jadi di stop dulu, lancarin yang seperempat. Kalau sekira-kiranya udah lancar, nggak ada yang salah, barusan maju lagi, nambah lagi 1 kaca, dapat tuh setengah juz 10 halaman kan, berhenti lagi, ngulang lagi dari awal. Jadi ketika dia mau nyetor ke juz selanjutnya, nggak langsung nyetor ke sana, tapi ngulang ke belakang dulu. Nggak boleh, malah nggak boleh. Harus yang setengah juznya dulu ini dilancarin. Ya syarat. Jadi syarat maju itu yang belakang harus lancar dulu intinya. Harus lancar dulu. Ya minimal 3 lah salahnya itu. Oh, maksimal kali ya? Maksimal ya. Paling banyak 3. Ketika ngelancarin itu sebelum mau maju lagi. Iya, misalkan setengah itu kita baca salah 4. Yang ngulang nggak boleh maju, dia harus lancarin dulu yang belakang dulu. Begitu juga dapat 1 juz, udah dapat 1 juz nggak boleh nambah lagi, berhenti dulu, ngulang lagi dari Alif Lam Mim. Contohnya juz pertama. Kalau juz pertama dari Alif Lam Mim kan, lancarin lagi 1 juz. Kalau belum lancar ya udah nih juz 1 aja, nggak asal maju. Nggak boleh maju dulu. Oh iya gitu. Jadi kuat di murajaahnya ya. Saya jadi ingat ini obrolan waktu kumpul sama Nadatul Hufad. Yang kalimat apa itu? Oh, yang kita malas baca Al-Quran, gimana mobil lengkapnya? Kita malas baca Al-Quran ya. Itu bukan kita yang malas. Jangan-jangan Al-Qurannya yang malas untuk dibacakan oleh lisan kita. Masya Allah, yang takutkan gitu ya. Mungkin lisan kita terlalu sibuk mengejar dunia, terlalu banyak gibah kayak, terlalu banyak hal-hal yang bersifat material, sehingga jadi kalau kita menyatakan gue lagi malas baca Quran, jangan itu ya, bukan dari diri kita kan. Siapa tahu Al-Qurannya yang menghindar. Al-Qurannya. Jadi nggak pede lagi nih. Iya benar. Itu pesan yang menohok ya. Iya, itu kan dapat dari kumpulan Nahdlatul Hufad itu ya. Dapat pelajaran. Iya kan, soalnya kadang-kadang manusia itu suka nyalahin, aduh kok malas banget ya. Iya, bagaimanapun gitu. Kan Al-Quran itu lebih suci dari kita kan ya. Iya, tetap kalam qadim. Iya. Tidak bisa kita, apa istilahnya ya? Ya siapa kita? Iya benar. Terus kita juga sempat ngobrol kemarin tentang kata Drojik tuh ini membangun suasana Al-Quran itu tuh, gimana tuh ceritanya? Oh iya, kalau sudah menghafal Al-Quran ya mungkin sehari-harinya gitu ya, bagaimana caranya harus dihiasi dengan Al-Quran kan ya. Contohnya ya, contohnya sesibuk apapun kita harus bisa lah meluangkan waktu untuk murojaah. Kalau istilah guru saya itu sedek deres, tapi ojo deres sedek. Paham ya? Sedek deres tapi ojo deres sedek. Iya. Sedikit baca Al-Quran, tapi jangan baca Quran sedikit. Iya, kamu itu pinter bro. Ya gitu doang, masa nggak ngerti. Ngelakuinnya yang susah. Iya. Jadi sesempat mungkin lah baca Quran tuh ya. Ya ada. Saya juga pernah dengar katanya guru antum tuh nyimpen apa Al-Quran tuh dalam artian ya selalu ada di tempat dimanapun dia. Iya benar. Kemungkinan beliau singgah gitu. Iya benar itu. Saking dalam Al-Qurannya gitu ya. Jadi setiap dimanapun beliau duduk itu biasanya ada Al-Qurannya. Jadi ya termasuk juga di mobil ketika perjalanan. Artinya tempat-tempat singgah di dalam rumah itu misalkan di teras ada Al-Quran. Jadi nggak harus bawa Al-Quran. Iya. Jadi nganggurnya itu Al-Quran. Nganggurnya Al-Quran.
levelnya luar biasa ya. Luar Ambilnya biasa, ada ya. Al-Quran. Oke, tadi setelah banyak kita ngobrol-ngobrol banyak kan, sebenarnya sih saya juga tadi agak sedikit berat nih ngobrol ini. Soalnya pertama saya masih banyak, ya gitulah pokoknya. Iya, saya juga lah. Iya. Sama. Oh ya, satu lagi nih. Apa kok? Tapi kan alhamdulillah kan ibaratnya sudah khotam lah ya. Alhamdulillah. Iya, khotam lah ya. Ada nggak sih beban tersendiri? Ya kalau beban ada sih. Beban tersendiri dalam artian ngerasa ya beban gitu. Ada nggak sih? Ya tergantung kitanya juga sih ya. Cara menyikapinya. Kalau dia mau beban ya beban, kita punya tanggungan Al-Quran kan sebabnya. Tapi kalau udah enjoy, udah biasa untuk mengatur waktu lah, ataupun misalkan satu hari minimal 5 juz untuk murojaah, kayaknya enjoy aja sih. Tapi saya belum ke situ loh. Belum ke situ. Maksudnya orang-orang yang udah biasa menjaga. Ya artinya kalau sudah terbiasa ya Nah, akan terbiasa dengan terbiasanya terbiasa gitu. Ya, jadi tadi kita udah ngobrol banyak banget soal pengalamannya, ya kan. Pahitnya juga ada ketika kiriman tidak datang, ya kan, itu pahit banget dong, ya kan. berdarah. Udah mah ngopi itu ibaratnya ngecas, ya kan. Pas mau ngecas tidak ada casannya. Iya. HP-nya ngedrop, pas dinyalain error. Allah Waduh, Akbar. ganti HP, kira belum datang. Ya kan? Iya. Tapi setelah obrolan panjang tadi, kayaknya sayang kesempatan ini kalau kita nggak pakai buat sharing, buat berbagi pengalaman lah ya kan, Oke. tentang perjalanan seorang Abdul Rojik menghafal Quran. Nah, kira-kira pesannya buat teman-teman yang lagi nonton nih, gue pengen ngafal Quran nih, ya kan? Pasti kan mereka butuh apa ya ibaratnya? Motivasi gitu. Motivasi, ya pengalaman sama yang udah. Artinya kan panjenengan sudah melewati jalan itu. Kira-kira apa yang pengen disampaikan? Ya mungkin nggak banyak. Ya mungkin nggak bisa panjang lebar sih ya. Saya cuma teringat sama pesan kiai saya yang kurang lebihnya kalau di bahasa Indonesia kan barang siapa yang mengurusi Al-Quran, ya hafalannya itu bakal diurusi sama Gusti Allah. Jadi jangan takut lah. Insya Allah pasti Allah yang akan. Nah, jadi siapa yang mengurusi Al-Quran dalam artian ya menghafal, ngederes, menjaga Al-Quran, insya Allah kelak Allah akan mengurusinya. Mengurus kita ya. Masya Allah. Insya Allah. Jadi itu pengalaman dari seorang Abdul Rojik, dan saya pada kesempatan kali ini ngerasa, makan saya kadang-kadang suka bercanda. Saya bilang nanti di akhirat saya pesen kursi 1 gitu. Oh gitu ya? Ke antum kan? Oh. Abdul Rojik iya. Soalnya siapa tahu kan katanya kan dapat 7 anggota keluarganya. Nah, saya kan berhubung masih keluarga nih ya kan. Bisa lah ya satu-satu masih Keluarga sisa-sisa. kita kan banyak masalahnya. Ya kalau misalkan ada sisa kuota kan. Kenapa lah? Iya, jadi saya daftar dari sekarang. Tapi itu maksud saya pertama ya buat motivasi juga buat saya gitu. Ternyata memang harus istiqomah, Sungguh-sungguh juga. sungguh-sungguh, dan jangan khawatir. Jangan khawatir. Bagi siapa yang mengurus Al-Quran, mengkajinya, menderesnya, nanti Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mengurusnya Pasti, langsung. ya. Subhanallah. Nah, udah lama juga nih lumayan nih, beberapa menit, tapi mudah-mudahan pastilah kita bisa ambil manfaatnya. Amin. Ya kan, sesuai dengan judul podcastnya, pesan dan tren. Mudah-mudahan ada pesan yang tersampaikan, ada hal-hal yang insya Allah suatu saat nanti kita akan kita akan tuai bareng-bareng. Iya. Kita akan petik bareng-bareng ya kan. Amin. Gitu aja dari pesan dan tren kali ini. Ya mudah-mudahan dari semua tema yang kita angkat bermanfaat, dan kayaknya ini pamungkas deh ya, maksudnya dari semua tema Al-Quran itu kayaknya pamungkas ya, karena kan maksudnya semua ilmu sumber dari sana kan. Masya Allah. Apapun itu kan. Iya. Jadi setelah beberapa episode ngebahas A, B, C segala macem, kayaknya ini pamungkas lah gitu. Waduh, jadi ini harusnya siarannya yang terakhir ini ya? Ya nggak gitu juga. maksudnya Pamungkas. maksudnya dari tingkatan keilmuan gitu kan, sumber dari segala sumbernya. Iya. Nah, maka mudah-mudahan saya duduk di sini ketularan nih. Oh iya, amin. Al-Qurannya kan, Saya juga. magnetnya kan.
Apa gini? Apa gini? Nggak tahu apa ya. Ya udah, gitu aja dari pesan dan tren. Saya Safatil Amin. Abdul Razik. Kita pamitan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.